Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Sedulur Triteos, pada malam hari ini saya akan membuka topik Heterosios Monoteis KBBI Intek. Pada corak yang keempat itu kita telah bahas kemarin, yaitu corak heterosios. Heterosios yang dipelopori oleh saudara Frans Donald dalam pergerakannya, ia berkali-kali menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut monoteis. Tapi perlu panjenengan ketahui ya, bahwa monoteis yang dimaksud itu adalah monoteis versi KBBI. Ya, saya ulangi ya, monoteis versi KBBI. Nah, monoteis versi KBBI inilah yang sangat kuat beredar di pemikiran mainstream orang-orang di Indonesia, bahkan termasuk orang-orang Kristen tersendiri. Ya, saya ulangi ya. Jadi apa yang digelorakan, apa yang diutarakan oleh saudara Frans Donald itu adalah monoteis yang berpijak pada KBBI. Loh, kok bisa begitu Pak Jody? Anda teliti Alkitab. Botak ketemu botak, jambul ketemu jambul, ubanan ketemu ubanan. Nggak akan ketemu monoteisme, nggak akan. Bingung ya? Tak ulangi. Anda membaca Alkitab, ya, baca Alkitab. Ubanan ketemu ubanan, jambul ketemu jambul, ngantuk ketemu ngantuk, malam ketemu malam, pagi ketemu pagi, nggak akan ketemu monoteisme, nggak akan. Nah, lalu kenapa kok saudara Frans Donald ini memperjuangkan monoteisme? Karena dia hanya ikut arus. Ikut arus kebanyakan masyarakat Indonesia yang versi KBBI monoteisme adalah penyembah satu Tuhan. Nah, itulah yang digelorakan oleh perjuangan saudara Frans Donald yang bercorak doktrin heterosios. Nah, sehingga kalau panjenengan pelajari, heterosios itu adalah monoteis KBBI Intek. Lalu bagaimana dong versi Alkitab? Versi Alkitab Anda nggak perlu sekolah teologi tinggi-tinggi. Bahkan Anda nggak perlu jadi apologet. Anda lulus SD kelas 6, lalu membaca 1 Korintus 8 ayat 5, udah tahu ya bahwa 1 Korintus 8 ayat 5 itu apa coba? Politeis. Politeis itu diakui di dalam Alkitab. Loh, kok bisa begitu? Karena memang teis itu asal katanya dari teos. Aduh. Panjenengan ingat enggak di kisah para rasul itu? Saya lupa ayatnya. Mungkin ya kisah para rasul 14 ayat 11 ya. Itu waktu Rasul Paulus dan Barnabas membuat mujizat. Ya, penduduk di situ menganggap Rasul Paulus itu dewa Hermes dan Barnabas itu dewa Zeus. Mereka menganggap adalah theos. Nah, jadi begini loh, sedulur-sedulur ya. Kalian itu kan membaca Alkitab Perjanjian Baru kan dari bahasa Yunani, bukan Ibrani. Kalau bahasa Ibrani, panjenengan mempercayai mono Elohim atau mono Yahweh. Oke, saya masih bisa mengerti. Nah, kalian itu membaca kitab Perjanjian Baru,
basisnya bahasa Yunani, lalu kalian menyimpulkan monoteisme dari KBBI. Lalu panjenengan mengklaim sebagai apologet. Mes, ambiar. Lalu apa sih yang diakui Alkitab itu? Alkitab mengakui monogenes prima causa atau mono aletheon theon, atau itu disebut dengan Yohanes 17 ayat 3 adalah engkau Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Monogenes prima causa, ya kan? Ya kan? Itu Allah Bapa, ya kan? Monogenes Allah prima causa, lalu kemudian mono aletheon theon, ya. Satu-satunya Allah yang benar, gitu kan? Itu boleh kalian menganggap bahwa ada mono prima causa, itu nggak masalah, memang Alkitab menulis demikian. Atau mono theos ex hotapanta, iya kan? Loh, saya ini tidak bisa bahasa Yunani, ilmu saya itu cetek. Saya tuh hanya belajar bahasa Yunani di sekitaran topik Trinitas. Jadi istilahnya saya itu dalam hal bahasa Yunani mainnya kurang jauh. Tapi sejelek-jeleknya saya dalam berbahasa Yunani tidak separah mereka yang menganggap Alkitab mengajarkan monoteis. Udah, itu ambiar sudah. Ngawur. Malu kamu apologet mengatakan Alkitab mengajarkan monoteis. Malu dah. 1 Korintus 8 ayat 5, ya, itu sudah diakui oleh Rasul Paulus bahwa yang disebut Allah baik di surga dan bumi itu memang banyak, sungguh benar. Ya, mereka yang disebut theos itu banyak sekali. Paulus disebut theos, Barnabas disebut theos, Tuhan Yesus disebut theos di dalam Roma 9 ayat 5, ya. Tuhan Yesus disebut theos. Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, ya, Anania Safira itu Roh Kudus juga disebut theos. Allah Bapa apalagi disebut juga theos. Semuanya tuh disebut theos di Alkitab itu yang saya sebutkan tadi itu. Makanya ditulis Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 tuh memang sungguh banyak yang disebut theos ini. Lalu kenapa kalian itu setelah membaca Alkitab menyimpulkan bahwa Alkitab itu berbahan monoteisme? Nah, aduh, parah panjenengan ini. Mono prima causa, betul. Monogenes Allah Bapa, betul, ya kan? Monotheos ex hotapanta, betul. Mono aletheon theon, betul. Aduh, jangan monoteis, jangan, ya kan? Mainnya kurang jauh ini bahasa Yunaninya ini, aduh, ya. Kalau panjenengan yang berpaham corak doktrin heterosios dan memperjuangkan monoteisme, yang kalian perjuangkan itu monoteisme KBBI. Monoteisme KBBI, bukan monoteisme Alkitab. Wah. Jadi apologet panjenengan itu sudah batal demi hukum. Nah, istilahnya itu batal demi hukum. Jadi nungsep sejak awal, nungsep sejak awal. Nah, sedulur Triteos, jadi kesalahpahaman corak heterosios itu adalah kesalahpahaman bagaimana dia menggelorakan perjuangan untuk supaya menyatakan bahwa Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar.
Yang diperjuangkan tuh seharusnya mono prima causa intek, bukan monoteisme intek. Kalau monoteisme intek ini berbasis KBBI. Aduh. Itu perjuangan apologet yang salah berjuang. Ya, panjenengan ya yang bercorak heterosius itu stop berjuang atas nama monoteisme. Berjuanglah atas nama mono prima causa. Ya, mono prima causa. Jadi theos dengan prima causa itu tinggian prima causa. Nggak ngerti jangan jadi apologet ya. Jadi tukang jual gorengan ya. Jangan jadi apologet. Kalau prima causa saja sampai nggak ngerti. Aduh. Keterlaluan kalian ini ya. Ngaku-ngaku apologet, nggak ngerti prima causa. Nggak ngerti tatanan teologi prima causa itu lebih tinggi daripada theos. Rasul Paulus, Barnabas itu disebut theos. Padahal manusia juga. Ya kan? Lah apa mau kita salahkan orang Yunani? Ya, memang budayanya Yunani begitu. Semuanya memang disebut theos. Ya stop ya. Stop kalian yang bercorak heterosios. Aduh, jangan pamerkan kebodohan terus-menerus. Apologet kok sampai hal yang mendasar begini keliru. Perjuangkan bahwa heterosios itu mono prima causa intek. Itu yang betul. Jangan memalukan menjadi apologet. Nah ini saya kasih warning saja yang bercorak heterosius. Lah kalau saya kan bercorak triteos, saya nggak ambil pusing dengan semuanya itu. Ya kan? Nah, jangan salah memahami apa yang istilah-istilah di Alkitab. Itu tatanan dasar loh. Prima causa dengan theos itu. Aduh, masa itu perjuangannya di area KBBI? Nah, memang kalau KBBI itu monoteis itu adalah penyembah satu Tuhan. Nah, saya juga tahu itu. Tapi kan kalau kalian berapologet kan basisnya Alkitab bukan KBBI. Nah, nungsep dah. Nah, kalian bertobat itu ya, apologet heterosios itu. Sedulur Treteos. Jadi corak heterosios itu intinya loh, kalian jangan salah mengerti loh. Corak heterosius itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan loh ya. Ya. Inti dari corak heterosius itu apa? Dia hanya menyembah Bapa. Menyembah Bapa di dalam doksologi gerejanya. Ya. Oh ini sangat penting. Makanya terjadi konsili Nisea. Ya kan? Terjadi konsili Nisea karena Arius ingin mengeluarkan anak Allah dari doksologi gereja. Nah, itu saya sudah berulang-ulang menjelaskan di konten saya. Nah, masa sih kalian nggak ngerti? Nah, di konten ini saya tegaskan bahwa corak heterosius itu monoteisme intek itu salah. Seharusnya mono prima causa intek. Cuman kan begini problemnya sedulur ya. Karena kan itu perjuangan mereka ya, perjuangan mereka menginginkan bahwa mereka berbasis KBBI bukan berbasis Alkitab. Ya saya tidak bisa apa-apa, makanya judul ini ya saya terpaksa tulis heterosius monoteisme KBBI intek. Ya gitu ya sedulur ya. Nah, itu ya. Sedulur-sedulur yang bercorak heterosius itu jangan sampai salah berjuang. Nah, supaya bikin malu itu kalian menjadi apologet itu. Dah gitu aja ya. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.